Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Naufal, sudah lama kita tidak membahas tentang keajaiban angka dalam Al-Quran. Kali ini Bapak ingin kembali membahas tentang keajaiban angka-angka, terutama angka 19. Pada bulan Januari yang lalu, Bapak pernah membahas tentang angka 19, nilainya. Sekarang kita mulai. Naufal, ini hanya sekedar untuk mengingatkan kamu kembali. Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. Jumlah ayatnya adalah 6.236 ayat, bukan 6.666 ayat atau 6666, bukan. Dulu juga Bapak meyakini bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran adalah 6.666 ayat. Banyak sekali hal yang kita yakini adalah kebenaran, tetapi setelah kita pelajari berdasarkan data yang otentik atau data yang sahih, ternyata hal yang kita yakini benar itu adalah salah. Setelah kita ketahui kebenarannya, maka kita wajib meninggalkan yang salah dan mengamalkan yang benar. Itulah pentingnya belajar. Kembali ke materi. Al-Quran terdiri dari 114 surah. Penempatan surahnya tidak berdasarkan alphabetical order, juga tidak berdasarkan waktu turunnya wahyu. Tetapi kalau kita lihat secara umum, maka surah yang panjang berada di urutan awal, sedangkan surah yang sedang berada di tengah. Surah-surah yang pendek berada di urutan akhir. Tetapi penempatan urutan surahnya tetap tidak beraturan. Contoh, surat pertama memiliki 7 ayat. Surat kedua memiliki 286 ayat. Surah yang paling akhir, surah An-Nas, bukanlah surat yang paling pendek karena ia memiliki 6 ayat, sedangkan surat yang terpendek hanya memiliki 3 ayat dan berada di urutan ke-108. Nama surahnya adalah Al-Kautsar. Jadi urutan Al-Quran tidak berdasarkan panjang dan pendeknya suatu surah. Urutan surah juga tidak berdasarkan waktu turunnya wahyu. Buktinya, surah yang pertama kali turun berada di urutan ke-96, bukan urutan pertama. Urutan surah dalam Al-Quran juga tidak berdasarkan waktu diutusnya Nabi atau Rasul. Contohnya, Nabi Adam AS terlebih dahulu, kemudian Nabi Isa AS, dan seterusnya. Bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran urutan surahnya memang tidak beraturan. Nah, justru karena ketidakberaturan itulah para cendekiawan yang mempelajari Al-Quran menemukan keajaiban angka-angka yang sangat mengagumkan. Mari kita mulai mencari angka 19 di dalam Al-Quran. Kita mampir dulu ke surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir memiliki 56 ayat. Ayat yang ke-30 berbunyi, Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19. Nah, di ayat ke-30 ini sudah sangat jelas menyebutkan angka 19. Itulah angka 19 pertama yang kita temukan. Kita cari lagi angka 19 yang lain. Masih ayat 30 di ayat yang sama. Ayat 30 terdiri dari 3 kata. Alaiha tis'ata asyar. Artinya di atasnya ada 19. Ayat tersebut menyebutkan kata di atasnya. Di atas angka 30 adalah 31. Sekarang kita lihat angka 31. Ayat 31 adalah ayat yang terpanjang surat Al-Mudaththir. Jumlah katanya 57 kata. 57 adalah hasil perkalian 3 kali 19. Itu keajaiban angka 19 yang kedua yang kita temukan. Lanjut lagi, Pal. Kembali lagi ke ayat 30. Ayat ke-30
terdiri dari 3 kata. Jadi ada angka 3 dan juga ada angka 19 di situ. Sekarang kita kalikan. 3 kali 19 sama dengan 57. 57 adalah jumlah kata di ayat yang ke-31. Ini keajaiban angka 19 yang ketiga. Kali ini kita bergeser ke surat Al-Alaq. Pertemuan pertama antara malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Kata-kata pertama yang diucapkan Jibril alaihissalam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata-kata Jibril alaihissalam yang pertama tadi akan menjadi ayat pertama dalam surat Al-Alaq dan jumlahnya adalah 19 huruf. Ini keajaiban angka 19 yang keempat. Lanjut lagi. Kemudian Jibril alaihissalam melanjutkan perkataannya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan perkataan Jibril alaihissalam ini akan menjadi ayat kedua, ketiga, 4 dan kelima. Sedangkan sisa ayat yang lain akan disampaikan oleh Jibril alaihissalam nanti belakangan. Jadi surat Al-Alaq yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW hanya 5 ayat saja. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam, jumlah katanya adalah 19 kata. Ayat pertama 5 kata, ayat kedua 4 kata, ayat ketiga 3 kata, ayat keempat 3 kata, ayat kelima 4 kata, total 19 kata. Itu adalah keajaiban angka 19 yang kelima. Sekarang kita hitung jumlah huruf dari ayat pertama hingga ayat kelima. Ayat pertama 19 huruf, ayat kedua 14 huruf, ayat ketiga 13 huruf, ayat keempat 13 huruf, ayat kelima 17 huruf. 19 tambah 14 tambah 13 tambah 13 tambah 17 sama dengan 76 huruf. 76 adalah kelipatan 19. 19 kali 4 sama dengan 76. Ini keajaiban angka 19 yang ke-6. Surah Al-Alaq pertama adalah 5 ayat. Sedangkan sisanya diturunkan oleh Jibril alaihissalam dalam waktu yang agak lama. Tahukah kamu jumlah ayat yang diturunkan untuk melengkapi surat Al-Alaq adalah 14 ayat. Jadi wahyu yang kedua yang berisi surat Al-Alaq adalah 14 ayat. Jadi keseluruhan surat Al-Alaq itu berjumlah 19 ayat. Ini keajaiban angka 19 yang ke-7. Lanjut ya. Jumlah huruf ayat ke-6 sampai ayat ke-19, jumlah hurufnya adalah 209. 209 adalah kelipatan dari 19. 19 kali 11 sama dengan 209. Ini adalah keajaiban angka 19 yang ke-8. Lanjut lagi. Di masa Rasulullah SAW hingga Umar bin Khattab menjadi khalifah, belum ada mushaf Al-Quran seperti yang kita punya sekarang ini. Di masa itu belum ada nomor surah dan nomor urut surah, bahkan belum ada jumlah ayat, apalagi nomor ayat. Setelah mushaf Al-Quran dicetak oleh Utsman bin Affan, barulah ada nama surah, dan nomor ayat. Tahukah kamu bahwa surat Al-Alaq berada di urutan ke-96? 96 adalah urutan ke-19 jika kita hitung dari belakang, dari surat An-Nas. Ini keajaiban angka 19 yang ke-9. Lanjut lagi. Total seluruh huruf dalam surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat 19 adalah 285 huruf. 285 adalah kelipatan dari 19. 19 kali 15 sama dengan 285. Ini keajaiban angka 19 yang ke-10. Lanjut lagi. Kata-kata dalam Al-Quran yang menyebutkan angka, contohnya Is'ata Asyar artinya 19, Wahid artinya 1, Salasa artinya 3, Khamsina Alfasanah artinya 50.000, dan lain-lain. Kalau di total jumlah seluruh kata yang menyebutkan angka adalah sama
dengan tadi, yaitu 285 kata. Seperti yang tadi juga, 285 adalah kelipatan dari 19. 19 kali 15 sama dengan 285. Ini keajaiban angka 19 yang ke-11. Kita lanjut lagi. Al-Quran terdiri dari 114 surah. 114 adalah kelipatan dari 19. 19 kali 6. Ini keajaiban angka 19 yang ke-12. Kita lanjut lagi. Surat Al-Jin, surat yang ke-72, terdiri dari 24 ayat. Kata yang terakhir dari surah Al-Jin adalah adada. Lengkapnya begini. Wahsa kulla syai'in adada. Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Adada artinya satu persatu. Kata adada adalah kata yang ke-285. 285 adalah kelipatan dari 19. 19 kali 15. Ini adalah keajaiban angka 19 yang ke-13. Nafal, manusia tidak akan bisa mengetahui mengapa susunan surah dalam Al-Quran tidak beraturan. Tetapi Bapak yakin Al-Quran adalah sempurna, karena Al-Quran datangnya dari Tuhan yang maha sempurna. Bapak cukupkan sampai di sini pembahasan kita tentang keajaiban angka 19. Dan kesempatan Bapak akan lanjutkan lagi dengan keajaiban angka 19 lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والله